Film diawali dengan tantri kecil yang menyaksikan ayahnya melakukan aksi penumbangan diri. Lalu sampailah tantri di asrama yang menyimpan kasus hilangnya dua mahasiswa. Sampai di kamar, tantri diajak kenalan oleh dua mahasiswa yang sepuh bernama Faye dan Asta. Mereka sedang mereview kamar dan tantri menemukan foto grup band namun terbang ke kolong tempat tidur. Saat sarapan, Faye dan Asta cerita kronologi hilangnya Arum setelah dijemput ayahnya dan Lucky yang dianggap menumbangkan diri karena soalnya di lokernya dia ada surat yang ditulis tangan seperti pesan terakhir. Faye yang kaget mendengar radio membacakan mantra. Beberapa kejadian aneh menimpanya hingga puncaknya ia mengintip tirai jendela di kamarnya. Tantri bernostalgia ketika ia kecil dipakaikan kalung oleh ayahnya dan dia lanjut tidur. Seketika Tantri menyaksikan Lucky menyakiti dirinya sendiri dibimbing oleh iblis. Lucky lari keluar dan berakhir di sumur tua. Saat itu juga Tantri mendatangi TKP mengevakuasi jenazah Lucky. Menurut Asta, Tantri ini memiliki kelebihan sehingga jika Lucky bisa ia temukan, maka kemungkinan Arum juga bisa ditemukan. Untuk mengujinya, Tantri dibawa ke rumah Arum yang ternyata sudah dikosongkan. Asta pun menemukan jalan masuk. Terlihat semua laci terbuka dan disinilah Tantri kerasukan. Dia masuk ke kamar untuk sujud di hadapan sebuah logo, kemudian membacakan mantra. Untung Asta datang untuk menghentikan. Ternyata nama mereka sudah tertulis di dalam logo itu. Artinya Arum mau mencelakakan mereka. Dipimpin Tantri, darah mereka pun diteteskan di atas logo. Kemudian dibacakan mantra, seketika iblis pun datang. Semua selesai namun ketakutan masih menyelimuti. Sampai-sampai Asta memilih kembali ke rumahnya daripada ke asrama. Satu yang janggal yaitu kutukan hanya berhenti sampai di Lucky, padahal nama mereka semua tertulis dalam simbol di rumah Arum. Asta mendatangi pamannya yang terbaring menggunakan oksigen untuk mengambil jenggotnya. Sayang si paman terbangun sehingga aksi ini gagal dan dia malah menjadi sasaran nafsu bejatnya. Saat parkir mobil di asrama, Reza melihat iblis bahkan ia ditarik. Beruntung Tantri dan Faye datang menyadarkan. Pindah ke Faye yang merenung dan turut menjadi sasaran si iblis. Tantri yang keluar kamar mendengar mantra sehingga ia bisa melihat pamannya Asta dijerat si iblis. Ternyata ini adalah ulah Asta. Karena keduanya sama-sama keras kepala, Tantri pun ngalah dengan memilih tidur. Disinilah datang arwah seorang menyeramkan. Tiba-tiba tenggorokan Asta mengeluarkan beling dan dia kembali ke asrama mengambil foto Tantri guna dimantrai. Bermodalkan rambut Tantri dan buku panduan ritual dilakukan. Sementara Faye yang berusaha menyadarkan Asta malah diambil rambutnya guna juga dimantrai. Faye pun melarikan diri, tentu saja terlambat karena si iblis telah datang. Baru sampai di asrama, Tantri mendapat penglihatan flashback tentang asal-usul mantra Surugana. Ketika itu seorang wanita digilir oleh orang-orang. Sebagai balas dendamnya, ia memantrai semua pelakunya, bahkan mempertaruhkan dirinya sendiri untuk itu. Menurut analisis Mahes, Arum menampakkan diri ke Tantri karena mau meminta bantuan, sehingga langkah yang harus mereka ambil adalah mengetahui keberadaannya. Mereka pun kembali ke rumah Arum. Seketika Tantri merasakan kehadiran si iblis. Kaca jendela semburat membuat Mahes tumbang. Tantri melihat arwah Arum sehingga ia mengikutinya sampai ke sebuah ruangan berlampu kedap-kedip. Flashback kembali dilihat. Kali ini Arum berniat menggunakan mantra dan dicegah ayahnya. Sampai-sampai Arum dipasung, namun ia malah balik memantrai ayahnya. Inilah Arum yang ternyata masih terpasung sampai sekarang. Saat mau dilepaskan, Asta datang menumbangkan Mahes. Tak lupa ia juga menumbangkan dirinya sendiri. Tinggallah Tantri bersama Arum yang langsung kerasukan. Sang iblis merasa menang. Satu-satunya jalan melepaskannya adalah menumbangkan Arum itu sendiri. Paginya Tantri kembali ke asrama. Tak lupa Tantri juga membakar buku mantranya. Di ending ternyata Faye masih hidup dengan kehilangan mata. Bangun-bangun Tantri menerima buku mantra itu kembali. Bahkan semua penghuni bus menatapnya tajam. Dan film pun berakhir.